Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan selamat dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudaraku sekalian, kita akan membahas beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia mudah dijajah oleh Belanda dan Pahlawi. Kita dijajah oleh Belanda sekitar 3 abad setengah, sedangkan dijajah oleh Pahlawi sekitar 1 abad lebih. Mengapa kita bahas Pahlawi? Karena Pahlawi ini masih menjadi trending topik, teman-teman. Ketika kita membahas Pahlawi, masih hangat. Dan tentu sangat pantas untuk kita bahas, karena ini berkaitan dengan ranah publik, bukan ranah privasi. Mengapa? Karena keluarga Pahlawi juga mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan keturunan Rasulullah, dipublikasi secara terang-terangan di media sosial. Sehingga juga perlu kita bahas secara publis. Teman-teman, berkaitan dengan mengapa saya menggunakan kacamata, ini supaya tidak silau teman-teman ya, dan supaya nyaman. Dan saya minta teman-teman ketika berpendapat di kolom komentar, tetap menjaga kesantunan kita. Jadi ketika kita berdiskusi di kolom komentar, silakan sampaikan pendapat Anda. Ini forum bebas teman-teman. Siapapun boleh berpendapat, baik pro maupun kontra dengan apa yang saya sampaikan. Saudaraku sekalian, mengenai penjajah Belanda datang ke Indonesia, ini lebih tua dibandingkan dengan masyarakat Yaman. Motif kedatangan mereka memiliki kemiripan, namun berbeda kelas. Mengapa demikian? Karena Belanda pada saat itu memiliki power yang tinggi, memiliki kekuatan yang besar, sehingga dia ingin memonopoli perdagangan internasional dan ingin menguasai perekonomian masyarakat Indonesia pada saat itu. Walaupun jika kita lihat saat ini kekuatan militer Belanda justru di bawah kekuatan militer Indonesia. Ini yang kita bahas sejarah kedatangan Belanda. Mengapa Belanda ini menjajah Indonesia? Dan mengapa juga Pahlawi yang juga bagian dari imigran datang ke Indonesia juga memiliki motif yang sama, memiliki tujuan yang sama. Jika Belanda ingin memperluas kekuasaan dan memonopoli perdagangan, masyarakat Yaman justru tidak, teman-teman. Masyarakat Yaman datang ke Indonesia, yaitu karena di Yaman merupakan daerah tandus, daerah konflik sejak zaman 1 Masehi hingga sampai saat ini. Sehingga Yaman merupakan bagian negara miskin di dunia hingga saat ini. Perlu diketahui bahwa Yaman dari dulu hingga sekarang merupakan bagian negara yang miskin. Yaman juga biasa dijadikan sebagai ajang pertempuran atau pertikaian, yaitu penaklukan berbagai kelompok politik. Tentunya ini berkaitan dengan kekuasaan, teman-teman. Nah, di awal abad 1 Masehi, Yaman pernah dikuasai oleh kerajaan Yahudi Himyarite, sehingga Yaman menjadi tertindas. Dan sedangkan kaum Habib yang biasa dieluk-elukan di Indonesia, yang biasa dihargai di Indonesia, justru di Yaman sendiri merupakan kelompok minoritas. Mungkin yang terbanyak adalah di daerah Hadramaut dan daerah Tarim. Selebihnya, para habaib tidak memiliki peran apapun, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Sehingga pemerintah Yaman juga menganggap
kelompok Habaib ini adalah bagian dari kelompok agamawan yang terisolasi atau yang menyendiri. Nah, dengan begitu, Yaman datang ke Indonesia untuk mengadu nasib, teman-teman. Pertama, mereka datang juga menunjukkan bakat mereka, yaitu dengan berdagang, berjualan gamis, berjualan parfum, berjualan sorban, dan apapun yang merupakan produk dari Yaman. Namun, lambat laun mereka berkembang hingga masuk ke ranah politik, salah satunya adalah Sayyid Utsman bin Yahya. Ini adalah mufti Batavia atau mufti di era pemerintahan Hindia Belanda. Nah, setidaknya ada 5 alasan mengapa Belanda dan Pahlawi menjajah masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia pada saat itu kurangnya dalam mendapatkan edukasi atau pendidikan terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Mungkin bagi kalangan pesantren masih bisa mendapatkan ilmu, namun itu pun hanya ilmu pengetahuan agama. Belum mengenal ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu modern. Sehingga karena kurangnya edukasi, kurangnya pendidikan, masyarakat Indonesia mudah dikendalikan oleh kaum pendatang, termasuk pemerintah Hindia Belanda dan kaum Pahlawi yang pada saat itu ulama yang berperan adalah Sayyid Utsman bin Yahya. Nah, dengan begitu teman-teman, karena masyarakat Indonesia dianggap bodoh, tidak berpendidikan, mereka membuat atau menempatkan status sosial atau biasa kita sebut dengan istilah kasta di atas masyarakat pribumi. Sehingga mengapa masyarakat Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad tapi tidak bisa berbahasa Belanda, dan juga masyarakat tidak bisa berbahasa Arab Yaman. Karena Belanda membuat status sosial. Seseorang yang bisa berbahasa Belanda, dia memiliki status sosial tinggi. Sedangkan masyarakat atau pemerintahan Belanda menganggap masyarakat Indonesia adalah kalangan bawah, maka dia tidak berhak memiliki pengetahuan dalam berbahasa Belanda. Sehingga mengapa masyarakat Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda walaupun dijajah selama 350 tahun. Begitu juga masyarakat Pahlawi, cara menjajah masyarakat Indonesia yaitu membuat kasta atau status sosial yang lebih tinggi. Misalkan laki-laki pribumi dilarang menikah dengan perempuan Pahlawi. Dan ini dibuat undang-undang dan diketok palu oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga masyarakat Indonesia tak satu pun dari kalangan laki-laki yang berani menikahi perempuan dari kalangan Pahlawi. Nah, ini karena kurangnya pendidikan atau edukasi. Oleh karena itu, dari sejarah seperti ini kita bisa belajar, teman-teman. Kira-kira seperti apa setelah kita berpendidikan, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan berdiskusi. Kemudian alasan yang kedua mengapa Belanda dan Pahlawi ini menjajah Indonesia. Ini merupakan kelemahan bagi kita semua, teman-teman. Masyarakat kita biasa individual atau kurangnya memiliki jiwa kebersatuan terhadap suatu hal. Dan memang pada saat itu belum memiliki kemampuan atau belum memiliki kedewasaan untuk sampai berpikir ke level itu. Sehingga untuk berpikir bersatu, kita itu belum sampai. Nah, dengan seperti itu, merupakan peluang besar bagi kaum pendatang untuk menjajah dan menindas masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengapa kita mudah dijajah oleh Pahlawi dan Belanda? Yaitu karena kita semua memiliki karakter terbuka dengan budaya luar, teman-teman. Dan ini merupakan angin segar bagi kaum penjajah. Karakter terbuka kita itu dimanfaatkan oleh kaum pendatang, sehingga kaum pendatang mendominasi atas berbagai sektor, mulai sektor keagamaan hingga sektor perekonomian. Nah, dengan mengetahui kelemahan seperti ini, maka kita bisa memasang kuda-kuda, bisa menyiapkan diri kira-kira apa yang perlu kita lakukan. Kemudian
Yang keempat, mengapa kita itu mudah dijajah oleh Belanda dan Pahlawi? Karena masyarakat Indonesia memiliki karakter tidak enakan. Ketika kita memiliki sesuatu dan diminta oleh orang lain, maka kita malu atau canggung untuk mengatakan tidak. Sehingga apa? Karakter kita yang tidak enakan ini dimanfaatkan oleh kaum pendatang. Sehingga sektor apapun dikuasai oleh kaum pendatang. Nah, dengan mengetahui kelemahan seperti ini, maka kita tahu caranya seperti apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kemudian yang kelima, mengapa kita mudah dijajah oleh Belanda dan Pahlawi? Karena kita memiliki potensi sumber daya alam yang menggiurkan. Belanda datang ke Indonesia untuk mengejar rempah-rempah, sedangkan masyarakat Yaman datang ke sini untuk mengadu nasib. Berbisnis apapun di Indonesia mengalami kemajuan, dan inilah yang menjadi potensi bagi mereka untuk mengembangkan dan melestarikan hidup di bumi pertiwi ini. Walaupun teman-teman, kita tidak menafikan banyak kalangan Pahlawi juga ikut berdakwah mengajarkan agama Islam. Tapi yang kita lihat bukan Pahlawinya, tapi figur beliau. Jadi misalkan ada kiai atau ulama yang dari kalangan Pahlawi, maka tidak perlu tersinggung karena tetap mendapatkan gelar pahlawan dari masyarakat Indonesia. Yang kita bahas adalah Pahlawi secara keseluruhan. Teman-teman, setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita, mengapa kita mudah dijajah oleh Belanda dan Pahlawi, maka tugas kita adalah mengkanter budaya kita. Bagaimana budaya luar ini yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam bisa kita tolak dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan kita. Kita harus terbuka, teman-teman. Memang di dunia global kita tidak boleh menutup diri. Kita harus memiliki sifat terbuka supaya kita sendiri juga maju dan bisa menerima hal-hal positif dari luar. Namun meskipun seperti itu, kita tetap mewaspadai hal-hal dari luar yang memiliki unsur negatif atau unsur kelemahan bagi kita semua. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan tentunya ada yang pro dan kontra. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Tentunya tetap jaga kesopanan dan akhlakul karimah. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.